Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawiyah. Saya guru SMK Kebun Jeruk. Hari ini saya akan menjelaskan materi MPLS tentang budi pekerti. Secara etimologi istilah, budi pekerti merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari budi dan pekerti. Yang mana budi diambil dari kata bud yang berarti nalar atau pikiran. Sedangkan pekerti diambil dari kata karakter yang berarti perbuatan atau tingkah laku. Budi dan pekerti berhubungan sangat erat. Budi sebagai pembangkit dan pendorong dalam melakukan sesuatu perbuatan yang abstrak. Contohnya sopan, santun, tanggung jawab, hormat, patuh. Semua itu tidak akan terlihat ataupun tidak ada nilai tanpa dilakukan oleh pekerti atau perbuatan. Oleh sebab itu, budi pekerti merupakan akumulasi dari cipta, rasa dan karya yang diaktualisasikan ke dalam kata-kata dan perbuatan. Sehingga apabila budi pekerti dilakukan secara berulang-ulang, maka dia akan melekat pada individu dan akan menjadi karakter. Dari segi sifatnya, budi pekerti dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, luhur dan baik ataupun dia sifat positif. Dalam Islam disebut dengan akhlakul karimah. Yang kedua, jelek ataupun sifat negatif. Dalam Islam disebut dengan akhlakul mazmumah. Macam-macam budi pekerti. Yang pertama, sikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang pertama adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hablum minallah. Dengan cara mengimani semua yang terdapat di dalam rukun iman dan melaksanakan semua yang terdapat di dalam rukun Islam. Salah satu contohnya dalam menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Yang mana dalam melaksanakan sholat, kita itu ada adab, aturan yang harus kita ikuti. Yang mana apabila adab dan aturan itu tidak kita laksanakan, maka nilai ibadah sholat kita itu tidak sempurna. Yaitu sebelum kita melaksanakan sholat dan dalam melaksanakan sholat, ada yang disebut dengan syarat sah dan rukun sholat, yang semuanya itu harus dilaksanakan secara tertib. Yang kedua, sifat terhadap manusia ataupun hablum minan nas. Sebagai makhluk individu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling tolong menolong. Tentunya tolong menolongnya itu dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal-hal yang dosa dan pelanggaran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kedua adalah hormat dan patuh. Dalam lingkungan keluarga, kita wajib untuk menyayangi orang yang lebih muda dari kita dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Sebagai contoh, kamu sebagai siswa, setiap hari kamu berangkat ke sekolah, kamu mohon izin kepada orang tua. Salam orang tua, cium tangannya, minta doanya. Sehingga nanti kamu sampai ke sekolah, ketemu dengan guru, tegur gurunya, salam gurunya, sekalipun guru itu tidak mengajar di kelas kamu. Karena semua guru yang ada di lingkungan sekolah itu adalah guru yang wajib kamu hargai dan juga wajib kamu hormati. Yang ketiga, tenggang rasa, adil, sopan, santun adalah merupakan sikap yang harus kita lakukan pada saat berinteraksi dengan manusia. Kita tidak boleh membedakan ras, suku, bahasa, jabatan, karena sikap ini akan menunjukkan kepribadian sikap seseorang. Yang ketiga, sikap terhadap diri sendiri dengan cara jujur dan terbuka. Kebebasan dan bertanggung jawab. Setiap individu bebas melakukan segala sesuatu hal asal tidak melanggar norma dan aturan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sikap terhadap alam. Sikap terhadap alam adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, kebersihan, membuang sampah tidak sembarangan, menanam pohon di tempat-tempat yang banyak polusi,
menjaga tanaman, dan hindari diri dari merusak lingkungan, karena dampaknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Dengan demikian, budi pekerti merupakan suatu usaha peningkatan, pemeliharaan, pengembangan, pembentukan, dan perbaikan dalam setiap individu dalam bertingkah laku, dengan tujuan dapat menjalankan peranan hidup yang selaras, seimbang antara spiritual, jasmani, dan rohani, lahir dan batin. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.